Oke, welcome back to Kubda 10 Podcast. Kali ini kita udah kedatangan sosok yang luar biasa nih. Apalagi di kalangan FK ini cukup menjadi panutan buat mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Yaitu ada Pak Mustara, Pak ya. Ya, Gimana kabarnya, Pak? baik, alhamdulillah Mufidi. Iya, Pak. Gimana, Pak? Kegiatan sejauh ini, Pak Najar, Pak? Kegiatan kelihatannya pandemi tapi saya tetap jalan terus tuh, berangkat pagi pulang malam. Ini hari kayak ini, Pak ya, kayak momen biasa, Pak ya. Ya sebetulnya kita jaga protokol wajib, ya. Tetapi juga program kegiatan juga sebaiknya tetap berjalan. Nah, mana kita yang bisa kita adaptasi, mana yang kita bisa laksanakan secara normal, gitu, kira-kira gitu. Luar biasa. Jadi apapun kondisinya, intinya produktivitas itu harus dijaga, Pak. Ah ya, siap. Nah, Pak, ngomong kesibukan sekarang nih, Pak ya. Ya. Apa aja sih, Pak? Iya, yang jelas di kampus Wakil Dekan 3 itu bidang kemahasiswaan dan alumni. Kegiatan mahasiswa walaupun musim pandemi berjalan terus, 5-6 kegiatan virtual mahasiswa, dan ini cukup membuat kebanggaan. Yang tadinya aktivitasnya di lapangan tapi sekarang di media sosial dan segala macam. Yang tadinya hanya terpaku dengan latihan bertanding di lapangan, tapi sekarang juga latihan dan bertandingnya diinfokan di media. Jadi itu luar biasa sih sebetulnya kalau dari sudut pandang perkembangan teknologi, ya. Mau tidak mau dipaksa untuk melakukan perubahan itu gitu. Selain di kampus ada kegiatan apa gitu sebenarnya? Selain di kampus, ya yang jelas saya masih membantu tim nasional atletik, baik persiapan untuk Olimpik maupun persiapan SEA Games. Ya. Terus penggiat disabilitas, ya. Terus sekarang lagi turut membantu lingkungan. Program pemerintah tentang lingkungan hidup ini saya sedang ikut bersama teman-teman yang lain yang sudah lebih dulu tentang lingkungan, tentang sampah, tentang air, ya, tentang udara gitu. Saya lagi belajar sedikit-sedikit lah dengan Taman Hijau RT 02 RW 14 Duren Sawit. Nah, gitu. Oke, jadi Pak Mustar ini luar biasa sekali ya. Kegiatan di kampus, waduh, segudang banget. Lalu ada kegiatan luar kampus, di olahraganya, di organisasinya, bahkan di tempat tinggal pun, Pak ya, dipercaya jadi RT juga, Pak ya. Nah, itu luar biasa sekali, Pak, bisa bagi-bagi hal itu. Iya. Nah, ngomong kita mau ini, Pak, mau flashback sedikit gitu, Pak, Ya. tentang Pak Mustara itu. Pak Mustara yang dulu, Pak, kenapa sih mau sih, Pak? Kan merantau, Pak ya, kuliah di sini, Pak ya, berarti ya. Ya, sejak SMP lulus SMP merantau ke Jakarta. Wah, itu berarti emang ikut orang tua sih, Pak ya? Enggak. Oh, enggak. Yang namanya merantau mau jalan ikut orang tua lah. Enggak ikut, sendiri, jalan sendiri. Itu SMP, Pak? Ya, lulus SMP saya bergerak sendiri di Jakarta Oh, untuk mencari pengalaman baru. luar biasa, mentalitasnya udah terbangun dari kecil, Pak ya? Ya. Nah, dari dulu tuh udah olahraga apa aja, Pak? Ya, sebetulnya kalau kecil dulu ya di kampung main bola. Nah, terus saya terinspirasi dengan beberapa atlet dunia pada saat itu, ada Carl Lewis dan teman-temannya, atletik gitu ya. Jadi ya terinspirasi itu, ada magic moment barangkali zep gitu ya. Jadilah pengen lari itu seperti apa sih? Ya, berjalannya waktu saya ke Jakarta, sempat sekolah khusus atletik MTR 72 tahun 93. Jadi sekolah khusus atletik MTR 72 itu yang punya Pak Ubasan almarhum. Nah, jadi sejak 93 itu saya mengenal dunia atletik, ya, kira-kira itulah. Berarti dari kecil tuh emang udah terlibat di atletik, Pak ya? Ya, sejak SMA. Sejak SMA? Sejak SMA. Secara sistematis, secara struktur, ya, artinya ikut pembinaan, ikut sekolah khusus, ikut latihan di klub gitu. Kalau dulu di kampung kan cuma lari-lari di kampung aja.
nggak ngerti itu apa lari itu gitu. Nggak tanya ada, mesti warming up dulu lah, mesti stretch lah gitu, segala macam. Nah ini Pak, pertanyaan saya nih Pak, kenapa sih Pak milih atletik? Karena kan banyak pandangan orang, ya atletik buset cuman lari-lari doang tuh, nggak ada misalnya nggak ada bola, nggak ada apa-apa, jadi menonton itu kenapa bisa Bapak jatuh cinta sama atletik? Ya sebetulnya saya jatuh cinta sama sepak bola duluan karena emang di kampung gitu ya. Tapi ketika saya dikenalkan tayangan-tayangan interaksional atletik, jadi pada saat lari itu ada gerakan slow motion, dung gitu. Ya saya nggak tahu, lebih indah, lebih enak, lebih efisien gitu kira-kira pada saat itu. Ya itu magic momennya. Jadi ketika tahu, ditambah lagi pada saat kuliah, atletik itu adalah cabang wajib olimpiade. Ya, atletik itu adalah nomor 1 di dunia. Orang yang paling banyak melakukan olahraga itu adalah atletik di seluruh dunia, bukan sepak bola. Atletik itu dilakukan equal, laki-laki sama perempuan sama, gitu. Gitu. Satu lagi, atletik itu adalah menjanjikan kebugaran. Ya, jadi pesan dunianya adalah atletik itu adalah salah satu support olahraga untuk melakukan menuju kebugaran kesehatan. Jadi orang kalau di luar lari, jalan, running atau segala, di Indonesia sudah mulai booming lah. Mungkin 5 tahun yang lalu sudah mulai ada aktivitas komunitas runningnya. Yang jelas itu udah lama kalau di luar. Berarti emang bener Pak, kalau atletik itu mother of sport Pak ya? Ya ada istilah mother all sport. Menarik sekali nih Pak atletik ini Pak ya. Nah terus waktu itu dulu Bapak nomor apa aja Pak yang diikutin? Ya jelas dulu kita latihan hampir semua cabang. Dulu itu saya disiapkan pancalomba. Jadi dulu ada SD itu kita kejuaraan atletiknya adalah pancalomba. Jadi ada nomor lari, ada nomor lompat, ada nomor lempar. Ya dikenalkan semua karena waktu itu konsepnya adalah multilateral. Gitu. Jadi semua atlet dikenalkan semua nomor. Gitu. Tapi saya bukan atlet top sih sebetulnya. Kalah sama yang buat hebat sekarang. Gitu. Nah, menurut Bapak bagaimana sih bisa seorang atlet, apalagi atlet atletiknya itu yang larinya jauh-jauh, misalnya kayak kelas 5 km, 10 km, kenapa dia bisa nggak membosankan untuk atletiknya? Itu harus kata kunci yang cukup bagus. Kita harus mengembangkan satu konsep pembinaan latihan di usia dini adalah konsep yang menyenangkan. Ya. Aktivitas atletik itu adalah aktivitas dasar. Lari, lompat, lempar, berguling dan segala macam. Sang pelatih, sang guru harus menciptakan aktivitas itu yang menyenangkan. Kalau aktivitas atletik itu misalnya nomor lari, ya lari 100 meter, 200 meter, 400 meter, 8, 1500 dan segala macam. Kalau pemanasannya lari, menjelang pertandingannya lari, pada saat pertandingan lari, semuanya aktivitas cuma lari aja. Makanya diciptakan aktivitas multilateral supaya pertama fungsi-fungsi otot juga bisa bekerja secara menyeluruh dan pasti ada latihan secara spesifik, pemanfaatan energi yang berbeda, pemanfaatan otot-ototnya juga yang berbeda, itu secara spesifiknya ada. Nah luar biasa sekali ya. Nah teman-teman semua nih, jadi kita perlu tahu bahwa Pak Musara ini pengembangan di dunia atletika begitu banyak kontribusinya. Nah dulu itu ada yang luar biasa ide kreatif dari Pak Musara ini, yaitu pertama kali di Indonesia ya Pak ya, kejuaraan atletik bulan Pak, betul nggak Pak? Iya. Nah itu bisa diceritakan Pak, dari awalnya seperti apa sih Pak? Awalnya sebetulnya tergagas dari statementnya Ketua Umum PB Pasi yang legendaris almarhum Bobasan. Dalam satu tulisan di Kompas koran bahwa kalau kita mau membina atletik cari atlet yang memiliki unsur kecepatan. Makanya berkembanglah satu konsep banyak. Nah, kita ingin benar gak sih apa yang statementnya seorang ketua umum
PB Pasi pada saat itu. Ditambah lagi ada satu pertumbuhan prestasi yang sangat luar biasa dari negara Jamaika, negara miskin, kere gitu ya, banyak hutang, morfinis, ganjais dan segala macam gitu. Ada diskusi kecil di awal-awal tahun 2000 itu oleh teman-teman kami di kampus, dan ayo kita tengok Amerika seperti apa, Eropa seperti apa, Jamaika seperti apa. Konsep di Amerika adalah konsep tentang fundamental yang kuat adalah tentang physical education, pendidikan jasmani. Eropa yang kuatnya adalah di klub, artinya di masyarakat. Dua-duanya ini Indonesia nggak nyangkut. Pendidikan jasmani juga pas-pasan, ya kan? Klub juga berantakan. Tidak ada komitmen pemerintah kita ini mau berkiblat kemana. Menurut saya pada saat itu, gitu. Ya sekarang juga iya sih. Iya. Sekarang juga nggak jelas gitu. Grand design lagi baru mau dibicarakan. Dan mudah-mudahan para tokoh-tokoh yang menyusun Green Design itu cepat jadi dan kita bisa laksanakan. Nah, justru yang tertarik adalah kondisi Jamaika. Jamaika itu negara miskin, kere gitu ya, banyak macam. Tapi medali emas di Olimpik. Iya. Negara Amerika, Cina, Eropa, bla bla, Jamaika naik gitu. Cuma dari cabang atletik saja, gitu. Kan ada apa gitu. Ya udah, kita sih nggak kesana, tapi kita tanya-tanya lah. Ya. Rupanya di sana ada satu pembentukan atmosfer kompetisi lomba lari cepat di kampung-kampung. Jadi nggak ada stadion tartan di sana. Di kampung-kampung mereka melakukan pertandingan-pertandingan seminggu sekali. Jadi kalau di sini kita seminggu sekali mungkin ke gereja atau rekreasi, di sana seminggu sekalinya kompetisi di setiap daerah. Dari setiap daerah-daerah itu rupanya yang jago-jago dinaikin lagi, tapi yang di bawah tetap kompetisi jalan gitu. Jadi bukan yang kalau dia di daerah itu dia naik ke atas, enggak, yang di bawah tetap aja jalan gitu. Nah, konsep ini yang menurut kami kelihatannya kita bisa lakuin dengan teman-teman mahasiswa. Jadi mahasiswa ya? Iya, dengan mahasiswa kita kumpulin karena kita perlu kekuatan SDM, kekuatan fasilitas, kekuatan komitmen khususnya. Jadi awal tahun 2000 itu ada beberapa orang yang saya sebut lah ya, ada namanya Jimmy Ujar Rahman, Mas Wianto, terus Octavianus Matapupan, Pak Del Asri, ya. Mereka itu menjadi teman ngobrol saya, teman berdiskusi, teman menghayal, ya. Teman menghayal. Akhirnya kita coba realisasikan ya impian-impian itu di tahun 2007. 2007 Januari kita realisasikan. Cukup lama sih ya merealisasikan, nggak mudah. Kagak punya duit, nggak punya apa-apa, paling kita punya stopboard doang, gitu. Sama garis untuk kapur gitu. Nah, jalan, Bismillah. Dari gambaran event 2007 itu ada PON di 2008. Kita ngedapetin satu anak yang berhasil masuk Pelabda. Dari hasil kejuaraan 2007 itu 2008 ada PON. Namanya Betaria Sahulata, tim estafet putri. Pada saat PON emas. Tim DKI Jakarta salah satunya ada Betaria Sahulata. Senang saya. Nggak sia-sia, udah lanjut. Singkat cerita, yang agak fenomenal itu adalah ketika kita ngedapetin Emilia Nova, Nadia Anggraini, Bayu Kertanegara, terus junior lagi ada Iren, ya ada Iren, terus ada lagi yang sekarang itu si tim putri kita, siapa namanya?
Jenny. Nah, bukan hanya itu, kita dari atlet muncul juga pelatih-pelatih alumni kita. Jadi dampaknya, efeknya macam-macam. Gitu. Singkat cerita, 2018 Indonesia tuan rumah Asian Games. Turunlah produk-produk hasil kejuaraan bulanan itu, Emil sama Bayu. Emil perak 100 meter gawang putri, Bayu penentu terakhir pelari estafet nomor 4, pelari keempat di timnya Johri. Perak Asian Games, bisa ngalahin Cina, bisa negara-negara kuat. Cuma kita kalah sama Jepang aja tuh. Memang berspesialis Jepang gitu. Artinya kalau kita pembinaan itu secara terus-menerus, ya, biarkan yang di bawah itu, yang di kampung-kampung itu berkompetisi, jangan diberhentiin. Nanti yang terbaik itu otomatis akan naik, gitu loh. Teorinya sederhana, lakukan, gitu loh. Tidak mudah, gampang. Nah, terbaik berarti dari tahun 2000 sudah mulai mencoba mengamati, menganalisis, mempelajari dari berbagai negara bahkan Pak ya. Seperti itu, lalu akhirnya terrealisasi dari 2007 itu sangat panjang sekali ya proses perjalanannya, luar biasa sekali Pak ya. Konsistensinya, lalu setelah itu direalisasikan dan alhamdulillah sampai sekarang menghasilkan bibit-bibit unggul Pak ya. Dan itu merupakan menurut saya sih produk yang berhasil Pak. Dan harus saya sebisa mungkin barangkali cabur-cabur lain mempraktikkan hal seperti itu Pak ya. Saya sih barangkali belum memikirkan cabur lain ya. Walaupun kalau mencari contoh, ya silahkan dicontoh kalau emang itu dengan bagus ya. Tetapi saya menganggap ini ada momentum bagus. Negara Republik Indonesia ini katanya presidennya mengajukan diri untuk bidding Olimpiade tahun 2032. Ketika presidennya mengajukan seperti itu, apa yang harus disiapin? Apa? Menurut saya, mulai detik ini kita harus mencari anak-anak yang umur 8 tahun sampai umur 12 tahun. Karena mereka lah yang akan menjadi peak performance di tahun 2032. Kalau sekarang ini tidak ada, jangan mimpi. Emang Johri suruh lari? Nggak bisa. Gitu loh. Jadi, gue ngomong kasar banget. Tapi itu harus dilakukan. Makanya kami sudah menyadari itu sejak Januari 2020 bikin kejuaraan atletik di kampung. Di kampung. Dengan jalur pendekatan jejaringnya para alumni yang jadi guru. Jadi kalau ada kawan kita ngajar di kampung, kita kontak. Lu bisa siapin nggak? 100, 200 atau 300 anak-anak SD, kita mau datang ke sana, lu siapin di lapangan, gue datang menjadi petugas lapangan, gue bikin kejuaraan 60 meter aja atau 30 meter kalau emang lapangannya nggak ada, nggak apa-apa. Dan itu harus dilakuin. Jangan hanya satu, banyak. Iya, harus dilakukan. Dan jangan mikir lagi, udahlah. Jangan lagi belakangan nanti duitnya dari mana. Enggak, kalau kita mau komitmen sebagai insan olahraga gitu. Itu yang namanya mahasiswa-mahasiswa olahraga kan bisa diberdayakan. Itu yang namanya guru-guru penjas kan bisa diberdayakan. Nanti teman-teman dari organisasi kecabangannya mantau, dorong, motivasi. Kita berharap sih ada sponsor gitu ya. Nih ada sponsor kira-kira gitu yang bisa membantu demi merah putih gitu. Ya kalau demi rupiah barangkali urusan pemerintah lah, tapi kalau demi merah putih itu di kedalaman manapun harus dikejar gitu. Biasa ya. Iya, kalau nggak gitu ya repot kita. Emang harus lakukan sih apapun hal itu Pak ya, apalagi ide yang sangat cemerlang kayak gitu. Bener Pak, saya pernah mendengar juga Pak kalau misalnya memang kita mau bimbing ke Olimpik 2032, ya kita harus melaksanakan dari sekarang sih. Dan itu terjadi juga di Cina Pak waktu Olimpiade Beijing 2008 Pak. Nah dia sudah memikirkan hal tersebut sehingga bahkan lebih dari 10 tahun dia udah mempersiapkan Pak, dari segi pembinaan atlet, dari segi fasilitas, dari manajemen Pak ya. Ya, jadi Mufidi, kita melakukan penggalangan
SDM, rekrutmen, talent scouting kita lakukan aja belum tentu berhasil. Iya. Ya karena di dunia olahraga itu variabel pengganggu banyak banget. Apalagi kalau kita tidak melakukan, itu kan. Kita kan konsep kita kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan dan berkutuk gitu. Kira-kira itu. Jadi kalau kita presiden sudah menyampaikan terus kitanya diam-diam saja, selesai sudah. Udah kerja keras. Ntar Pancasila kita pertandingan lagi. Bukan berarti kita tidak itu ya, tapi bagian daripada kita untuk mendapatkan atlet-atlet yang berbakat ya harus dari sekarang. Gitu. Luar biasa sekali ya. Kita harus mesti siapkan ya 2023. Seandainya pemerintah yakin dan kita harus kita lakukan sebagai olahraga. Nah Pak, tadi kita udah ngomongin atlet Pak, pembinaan atlet hingga outputnya sudah menjadi kontributor prestasi di Indonesia Pak. Nah sekarang saya mau dengar cerita Bapak di PASI Pak. Itu bisa kan saya lihat progresif Pak ya dari daerah dulu Pak ya. Lalu Bapak juga kontribusi pusat dan sekarang jadi Pemprov di DKI Pak ya? Ya. Dan di PASI pusat bagian apa? Saya di Komisi Peningkatan Prestasi, tetapi juga membantu di Platnas, Direktur Platnas PB PASI dan manajer tim nasional. Wah, itu luar biasa Pak. Ada cerita nggak bagaimana bisa Pak meniti karir di pengurus atletik hingga di posisi yang bisa dibilang tinggi Pak ya, apalagi di komisi Pak di manajer Platnas kayak gitu Pak? Kalau karir barangkali itu pengabdian sih ya, pengabdian kepada cabang olahraga yang kita gelutin. Terus bukan kita yang menilai, orang lain yang menilai gitu ya. Yang jelas atletik itu berbeda dengan cabang-cabang lain. Nah, apalagi cabang-cabang yang notabene berangkat dari kemapanan gitu ya. Atletik adalah cabang olahraga rakyat jelata sebetulnya. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri beda cerita. Nah, jadi banyak variabel penghambat juga. Ya. Tetapi kelihatannya etos kerjanya rakyat kita ini, fighting spiritnya justru itu menjadi kelebihan. Karena dia harus merubah. Makanya keberadaan Pak Bobasan itu melalui kepemimpinan dia yang cukup lama itu ada semacam konsisten, sustainable, berlanjutnya itu ada, dan itu sebenarnya yang diperlukan dalam satu konsep kehidupan pembinaan. Nah kalau boleh tahu nih Pak, mimpi Bapak buat atletik Indonesia apa sih Pak nanti Pak? Juara dunia jangan hanya dari Johri doang. Iya, kita harus dapetin lagi talenta-talenta orang Indonesia. Kalau kelihatannya secara antropometri, secara sosiologi tinjauannya banyak kok anak-anak seperti Johri. Banyak, tinggal kita cari. Harus dicari, jangan ditunggu. Tapi harus menjemput Pak ya? Harus jemput. Saya sudah datengin teman-teman India, saya sudah ajak ngobrol. Johri itu adalah setiap harinya yang main bola di pasir, gitu ya. Kecilnya dayung sampan, kehidupan yang seperti itu. Luar biasa Pak. Dan banyak itu orang Indonesia begitu di pinggir, betul Pak. Pinggir pantai gitu. Yang berbakat juga Pak ya, Pak ya? Ya, saya pikir kita talent scouting itu pemanduan identifikasi atlet itu harus bekerja dengan serius gitu. Bukan berarti sekarang nggak serius, emang ya itu saya bilang variabel pengganggunya banyak banget gitu. Oke, luar biasa. Nah ini terakhir nih Pak, ada pertanyaan dari Pak. Pesan Bapak untuk para atlet ya, jadi atlet secara umum Pak, kira-kira pesannya apa Pak? Karena kan mereka kan buat mengejar prestasi yang nasional juga kayak gitu Pak. Ya, kalau menurut teman saya atlet harus memahami dirinya ketika dia mengambil jalur prestasi di bidang olahraga, di cabang olahraga, dia harus mengetahui dirinya. Apa sih yang harus dilakukan dalam rangka persiapan menuju tangga puncak prestasi?
faktor kesehatan menurut hemat saya menjadi paling utama. Ya. Faktor pendekatan sport science juga dominan. Ada faktor-faktor yang lain itu adalah lingkungan, ya. Faktor kehidupan apa yang dia konsumsi, faktor pengendalian diri. Jangan menjadi follower, kita harus menjadi leader. Saya ini besok punya jadwal latihan berat, ya berarti istirahatnya harus lebih dulu, dan itu harus menjadi kebiasaan. Gitu. Nah, tapi juga walaupun saya lihat peran pemerintah sekarang membaik ya, membaik gitu. Tambah lama tambah bagus, tambah lama tambah bagus. Fasilitas juga tambah lama tambah ada. Tetapi memang fundamental tentang pemasalan, pembibitan, talent scouting itu tidak boleh berhenti di bawah. Kalau berhenti nanti stoknya habis. Karena yang dilatih sekarang itu, yang rajin sekarang itu juga belum tentu juara. Gitu, dia akan gugur gitu. Kalau gugur siapa penggantinya? Gitu. Oke, luar biasa sekali ya cerita dari Pak Musra ini, luar biasa. Ini sebenarnya baru serpihan kecil ya obrolan kita ya. Tentu terima kasih banyak Pak Musra Ya, sudah hadir di terima kasih. Udah 10 podcast. Kita kapan bakal ngobrol lagi Pak tentunya Pak ya. Dan sudah bilang Pak Musra ini bokap saya di kampus lah, jadi istilahnya banyak belajar juga dari Pak Musra ini, luar biasa motivasinya. Ya. Oke, terima kasih para pemirsa semua. Kita kembali lagi ke podcast selanjutnya. Selamat tinggal. Bye bye. Thank you. Ya Pak.